Bicara soal sikap partainya akan bergabung dalam pemerintahan mendatang atau memilih menjadi oposisi. Abu Bakar menyatakan sikap PKS ini akan diputuskan setelah ada penetapan hasil pemilu dengan mempertimbangkan soal kemaslahatan. Oposisi, nggak di oposisi, jam terbangnya sudah cukup. Ya. Kalau memang harus kembali ke oposisi, kita juga nggak ada kesulitan. Kita kembali kepada pemerintah, kita pun juga nggak ada kesulitan. Tinggal permasalahannya adalah kita lihat dari hasil besok, baru kalau watak dan karakter PKS selalu keputusan itu di Majelis Syuro. Ya, nanti keputusannya mau kemana, arahnya bagaimana dan sebagainya, kita lihat maslahatnya. Hasil rekapitulasi penghitungan suara Pilpres belum diumumkan KPU. 3 partai koalisi pendukung Anies Baswedan, Nasdem, PKS, dan PKB justru sudah ancang-ancang akan melanjutkan koalisi bersama di Pilkada Jakarta. Sementara calon Presiden Anies Baswedan menganggap pertanyaan soal apakah dirinya maju di Pilkada Jakarta setelah Pilpres 2024 ini merupakan upaya untuk menggeser percakapan Pilpres. Kita akan bahas sore hari ini, saudara, bersama kami di Kompas Petang sudah hadir melalui sambungan Zoom, ada Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim dan juga ada Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat sore Bapak-bapak, sehat selalu. Selamat sore. Sore. Ya, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini, saya mau mengajak dulu untuk mendengarkan bersama pernyataan dari calon Presiden Anies Baswedan yang menganggap bahwa pertanyaan soal apakah dirinya maju di Pilkada Jakarta setelah Pilpres 2024 ini merupakan upaya untuk menggeser percakapan Pilpres. Kita dengarkan bersama ya, setelah KPU ini mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pada 20 Maret 2024, baru nanti katanya Anies ini akan memikirkan langkah selanjutnya. Kita dengarkan bersama. Pak sendiri akan maju pilgub lagi atau gimana Pak? Tidak, DKI Pak? Tidak. Jadi karena itu saya bilang ini pembicaraan tentang pilkada itu upaya menggeser. Tanpa sadar percakapan pilpresnya mau digeser jadi percakapan pilkada. Jangan, kita ini masih berada di dalam pembicaraan tentang pilpres dan kita masih terus berusaha. Jadi saya ingin sampaikan kepada semuanya bahwa saya akan terus konsentrasi dalam pilpres ini. Bahkan kita nanti akan lihat hasilnya. Dari hasilnya kita akan tentukan langkah-langkah kita. Bung Burhan, bagaimana Anda melihat pernyataan Anies ini upaya untuk menggeser percakapan dari Pilpres ke Pilkada? Dari sudut formal, mungkin pernyataan Bung Anies ada benarnya. Tetapi dari sudut pandang informal, sebenarnya kita sudah bisa menebak apa yang akan diputuskan oleh KPU berdasarkan metode saintifik yang sudah bertahun-tahun proven, ya terbukti. Tetapi lagi-lagi saya bisa mengerti mengapa Mas Anies mengatakan tahapan Pilpres belum selesai, karena memang secara formal tanggal 20 Maret ya KPU baru mengambil putusan siapa yang unggul berdasarkan Pilpres tanggal 14 Februari. Okay. Tapi lagi-lagi tahapan ini kan juga time is ticking nih loh. Ya, tahapan pilkada kita tahu bulan November bahkan ada potensi diajukan. Okay. Jadi cepat atau lambat pembicaraan soal pilkada termasuk kontestasi di Jakarta itu akan kita alami. Oke. Bung Hermawi, kalau dari Nasdem juga, Nasdem, PKS, PKB, kenapa sudah membicarakan soal pilkada ini di tengah rekapitulasi sedang berlangsung? Ya, jadi saya ada waktu Pak Anies menyatakan itu. Maksudnya opini Pilpres jangan dikesampingkan. Nah, kenapa kita sebelum rekapitulasi manual berakhir kita sudah berbicara tentang pilkada? Karena di tingkat DKI kita sudah bisa memastikan perolehan kursi masing-masing. Oke. PKS akan megang palu sidang, Nasdem jadi wakil ketua, PKB 10 kursi, itu sudah firm, sudah hampir pasti, tinggal ketok. Kalau Pilpres kan belum. Maka kemarin itu sebenarnya pertemuannya itu pertemuan 3 sekjen seperti biasa, hanya kita undang ketua-ketua wilayah karena mereka pada saat yang bersamaan juga mau buat syukuran, berterima kasih kepada warga DKI dan seterusnya. Jadi
kebetulan kita bersama lalu kita konversi pers sama-sama, tapi sebenarnya aktor utamanya yang mereka yang berbicara tentang Pilkada DKI. Oke. Dalam pertemuan itu sudah menyebutkan nama-nama siapa kira-kira yang dijagokan? Ya, jadi kemarin itu bukan menyebut nama siapa yang dijagokan, tapi nama-nama yang beredar di partai masing-masing. Oke. Kemarin Sekjen PKB Cak Hasan mengatakan di lingkungan PKB berkembang dua nama. Yang pertama Menteri Transmigrasi Ibu Ida Fauzia, yang kedua Ketua DPW PKB DKI Pak Hasbi, yang sekarang DPRD dan akan segera naik ke DPR RI. PKS juga kemarin Ketua PKS Ustadz mengatakan di PKS ada beberapa nama, saya lupa, tapi diantaranya memang nama beliau juga disebut dan ada nama Mardani Alisera. Oke. Kalau dari Nasdem, saya kan berulang-ulang menjelaskan bukan Nasdem yang usulkan, tapi dari bawah ini memang banyak pendukung masing-masing sampai menelpon, sampai mendatangi kantor Nasdem. Itu ada nama Wakil Ketua Komisi 3, Bendahara DPP Partai Nasdem Saroni, lalu banyak juga yang mengusulkan Ibu Oki Asokawati, seorang tokoh perempuan senior yang pernah 10 tahun DPR, dan tokoh milenial Nasdem yang sekarang menjadi Ketua DPW DKI, Wibi Andrino. Jadi yang kita sebut kemarin itu bukan kita yang menominasi, tapi apa yang berkembang gitu. Oke, dan memang tidak ada nama Anies Baswedan ya sebagai calon dari ketiga partai ini ya? Nama Pak Anies Baswedan itu nanti setelah tanggal 20 itu nanti kita akan berbicara dengan Pak Anies. Tapi sementara ini memang kita tidak mau ganggu Pak Anies. Oke, baik. Bung Burhan, kalau Anda sendiri melihat ini memang waktu yang tepat, mulai sekarang sudah harus bicarakan soal Pilkada DKI? Begini ya, mengapa Koalisi Perubahan mengambil kesempatan untuk membicarakan Pilkada DKI lebih cepat? Karena memang betul seperti yang Pak Hermawi Taslim tadi sampaikan, rekapitulasi suara tingkat Provinsi DKI Jakarta sebenarnya sudah kelar ya, tinggal menunggu formalitas penghitungan. Dan kita tahu PKS unggul dan kemungkinan besar akan menjadi ketua DPRD. Kemudian Nasdem juga mengalami kenaikan tajam dan akan menduduki posisi sebagai wakil ketua, termasuk PKB yang naik secara tajam pula. Jadi ada insentif politiknya, ada rasionalitasnya mengapa Koalisi Perubahan tetap dilanjutkan, terutama dalam menentukan alat kelengkapan dewan di DPRD provinsi. Jadi kalau 3 partai pendukung Anies ini mengalami kenaikan, harapannya kan itu bisa diwujudkan dalam penguasaan AKD. Nah, pertanyaan yang belum tuntas dijawab, kan ini terkait dengan pengumuman hasil Pilpres yang belum selesai adalah siapa calon gubernurnya. Nah, kalau sudah disebutkan sejumlah nama ya? Iya, sejumlah nama. Tetapi kan pertanyaannya nih loh, kalau misalnya Mas Anies diputuskan kalah dalam Pilpres dan kemudian jalur politik maupun jalur hukum juga mentok, pertanyaannya apakah Mas Anies akan tanda kutip nganggur 5 tahun ke depan? Kalau tidak maju di Pilkada DKI kan belum tentu juga, karena Mas Anies masih ada potensi untuk maju karena masih baru sekali sebagai gubernur. Jadi poin saya adalah kalau Mas Anies maju, nama-nama lain tadi itu langsung lewat semua itu. Tapi kalau Anda membaca, kalau menurut berkaca dari pernyataan Bung Hermawi tadi ya, bahwa ya nanti setelah rekap selesai baru kemudian akan disebutlah nama Anies begitu atau diperbincangkan kembali. Anda melihat itu menjadi sinyal Anies mungkin saja akan jadi calon lagi? Ini loh, Gubernur DKI itu RI 3. Jadi RI 3 itu jadi posisi politiknya itu hanya kalah dibanding presiden dan wakil presiden. Bahkan pada taraf tertentu lebih tinggi secara politik sebagai Gubernur DKI ketimbang Wapres. Jadi poin saya ya, terlalu sayang kalau misalnya posisi Gubernur DKI Jakarta itu dilewatkan. Meskipun DKI sudah kehilangan posisinya sebagai ibu kota negara, tetapi secara simbolik, secara politis, secara apapun Gubernur DKI masih penting. Itu menurut saya Mas Anies masih memerlukan panggung yang lebar, terutama dalam konteks persiapan 2029. Bung Hermawi bagaimana? Kuatkah sinyal mungkin Anies akan dimajukan? Ya, jadi saya mau menegaskan tadi pernyataan Prof itu memang DKI ini Pilkada DKI sering dibilang pilkada rasa Pilpres.
Nah, tentang Pak Anies, sekali lagi saya mau katakan, kita belum mau mengganggu konsentrasi Pak Anies, karena beliau masih mengurus pilpresnya ini. Kemarin sampai hari ini, beliau ada di Padang dan di Aceh, masih mengurus hal-hal yang berbau pilpres. Nah, apakah Pak Anies akan maju atau tidak? Terus terang itu juga sangat tergantung kepada Pak Anies sendiri dan pembicaraan dengan koalisi. Oke, tapi dalam koalisi besar harapan itu? Kalau harapan kita ya nanti kita lihat saja, terlalu pagi untuk kita bicarakan. Oke. Tapi menarik juga kan sekarang juga soal undang-undang DKJ juga sedang dibahas, dan kemudian juga nanti apakah kemungkinan ini akan terus kompak sampai dengan November nanti. Kita akan perbincangan lebih lanjut usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. This is my way. Cobain deh. Galon Le Mineral 100% bebas BPA. Aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral.